Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen. Perkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Erviana Khairozakia, Gedes Moldia Ridwan, dan juga Zaida Wulandari. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan perilaku yang ingin dicapai atau dilakukan oleh siswa dalam kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang jelas yang menggambarkan tampilan atau keterampilan tertentu yang diharapkan dicapai oleh siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut Hendra Moko, tujuan pembelajaran idealnya mencerminkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diperoleh oleh pelajar setelah menempuh proses pembelajaran. Tujuan pembelajarannya berbeda dalam sistem pendidikannya. Tujuan pembelajaran menaungkan tujuan pembelajaran secara operasional dan konkret. Dua komponen utama yang harus ada dalam tujuan pembelajaran adalah kompetensi dan konten materi yang akan dipelajari siswa. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi dua arah dari pendidik dan peserta didik. Di antara keduanya terjadi komunikasi yang terarah menuju kepada target yang telah ditetapkan. Tujuan dari kegiatan pembelajaran yaitu untuk transfer pengetahuan, pengembangan keterampilan, pembentukan sikap dan nilai, serta mendorong kemandirian belajar. Manfaat dari kegiatan pembelajaran adalah peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, pembentukan karakter, dan pengembangan kemampuan berpikir. Nah, jenis-jenis kegiatan pembelajaran ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada pembelajaran aktif. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi peserta didik serta mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua ada pembelajaran kolaboratif. Metode ini mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. Peserta didik belajar untuk bekerja dalam tim dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran, seperti e-learning atau pembelajaran daring yang kita lakukan saat ini. Yang keempat atau yang terakhir, ada pembelajaran berbasis proyek. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi praktis, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama yaitu kurangnya keterampilan dan kreativitas pendidik. Banyak guru belum memiliki keterampilan yang cukup dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran, di mana keterampilan dan kreativitas pendidik menjadi kendala utama dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Kendala berupa terbatasnya perangkat yang memadai, akses internet yang tidak stabil, dan kurangnya infrastruktur teknologi khususnya di daerah terpencil menjadi hambatan signifikan yang perlu diatasi. Yang ketiga, ada kesenjangan digital dan rendahnya literasi digital. Ketimbangan akses teknologi antara sekolah dan siswa serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pendidik dan peserta didik juga menjadi tantangan utama. Yang keempat, beban administratif dan preferensi terhadap metode konvensional. Guru menghadapi beban administratif yang tinggi dalam kecenderungan untuk tetap menggunakan metode pembelajaran konvensional yang kurang memanfaatkan teknologi. Yang kelima, ada keterbatasan kesiapan infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Khususnya di daerah terpencil, infrastruktur yang belum memadai menghambat proses penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang keenam, perubahan budaya dan mentalitas pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan yang menuntut adaptasi terhadap teknologi dan inovasi digital dihadapkan pada resistensi budaya dan mentalitas yang sudah terbentuk. Yang ketujuh dan terakhir, keterbatasan pelatihan dan pengembangan profesional guru. Kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru dalam penggunaan teknologi dan sumber belajar digital menyebabkan rendahnya kesiapan mengadopsi inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Pelatihan ini
bertujuan agar mereka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreativitas dalam memanfaatkan teknologi. Pelatihan ini juga bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya literasi digital. Yang kedua, ada peningkatan infrastruktur teknologi. Dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan akses internet dan fasilitas teknologi di sekolah, khususnya di daerah terpencil. Hal ini mempermudah penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada penggunaan model pembelajaran inovatif seperti problem-based learning, discovery learning, inquiry, dan pembelajaran kooperatif. Model-model ini terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Yang keempat, ada pengelolaan penggunaan teknologi yang lebih baik di kelas. Pengelolaan penggunaan teknologi secara efektif dan terencana juga menjadi solusi penting agar teknologi tidak disalahgunakan dan tetap mendukung proses pembelajaran secara optimal. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan literasi digital. Guru serta siswa melalui pelatihan, sosialisasi, dan workshop diharapkan literasi digital di kalangan pendidik dan peserta didik dapat meningkat, sehingga mereka mampu memilah dan mengevaluasi konten digital secara kritis dan efektif. Yang keenam, ada optimasi konten digital dan media pembelajaran iteratif, seperti video pendek, media sosial seperti TikTok, serta aktivitas kolaboratif, dapat mengurangi rasa takut dan kebosanan siswa terhadap matematika serta meningkatkan keterlibatan mereka. Yang terakhir ada dukungan dan peran pemerintah. Pemerintah perlu memberikan fasilitas, infrastruktur, dan regulasi yang mendukung implementasi teknologi secara merata di seluruh sekolah, serta mengurangi beban administratif guru untuk memaksimalkan peran mereka mengadopsi teknologi. Yang berikutnya ada asesmen pembelajaran. Asesmen dapat diartikan sebagai suatu proses yang mencakup pengukuran maupun non-pengukuran untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik peserta didik berdasarkan ketentuan tertentu menurut Uno et al. Fungsi asesmen. Yang pertama, pendidik. Fungsi asesmen bagi pendidik menurut Harsiati antara lain yang pertama menjadi dasar untuk menilai hasil belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kemampuan individu dalam kerja kelompok. Yang ketiga, menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan. Yang keempat, memberi pedoman untuk menemukan solusi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang kelima, menunjukkan tingkat tercapaian pembelajaran. Selain itu, asesmen juga bermanfaat bagi sekolah. Yang kedua, ada peserta didik. Yang pertama, mengetahui kemampuan serta hasil belajar. Yang kedua, memperbaiki cara belajar. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Prinsip asesmen. Prinsip-prinsip asesmen menurut Harsiati yang pertama, mengacu pada ketercapaian kompetensi. Yang kedua, menggunakan alat yang valid dari reliable. Yang ketiga, mencakup keseimbangan proses dan hasil. Yang keempat, menggunakan berbagai metode dan alat. Yang kelima, berkelanjutan. Dan yang keenam, memiliki berbagai fungsi. Selanjutnya ada jenis asesmen sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya menurut ARIS 2011. Terdapat 5 jenis asesmen, yaitu yang pertama ada asesmen diagnostik yang dilakukan melalui tes tertulis atau lisan untuk mengidentifikasi kesulitan, minat, kelebihan, kelemahan, serta kebutuhan bantuan belajar peserta didik. Yang kedua, ada asesmen formatif yang dilaksanakan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, memberi umpan balik, dan membantu perbaikan belajar. Contohnya, ulangan harian, kuis, dan juga tugas. Yang ketiga, ada asesmen sumatif. Asesmen ini digunakan untuk menilai hasil akhir suatu unit atau bab, untuk mengetahui penguasaan materi, dan memberi nilai akhir. Yang keempat, ada asesmen selektif, yang bertujuan untuk menyeleksi peserta didik untuk lomba, penerimaan peserta didik baru, ataupun rekrutmen sesuai bakat, minat, dan juga kemampuan. Yang kelima ataupun yang terakhir, ada asesmen penempatan, yaitu untuk mengetahui keterampilan prasyarat, kesiapan, dan kecocokan program belajar dengan kemampuan peserta didik sebelum memulai pembelajaran baru. Selanjutnya, ada pun jenis asesmen dalam pendidikan yang dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan tujuan dan waktu pelaksanaannya.
Jenis-jenis asesmen dalam pendidikan menurut Munarah 2024 yaitu yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, ada asesmen formatif yang dilaksanakan selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang membantu perbaikan proses belajar siswa atau murid. Yang ketiga, ada asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa. Yang keempat, ada asesmen evaluatif yang digunakan untuk menilai efektivitas program atau metode pembelajaran secara keseluruhan. Yang kelima, ada asesmen ipsatif, yaitu asesmen yang membandingkan kemajuan siswa dengan diri mereka sendiri dari waktu ke waktu, menekankan pertumbuhan individu, contohnya seperti portofolio dan juga jurnal refleksi. Selanjutnya, ada pun teknik asesmen. Dalam pendidikan, pendidik perlu memahami berbagai teknik asesmen agar penilaian dapat dilakukan secara tepat sesuai tujuan pembelajaran. Secara umum, teknik asesmen dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes, menurut Munarah 2024. Yang pertama ada pun teknik tes. Teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif melalui soal objektif, contohnya pilihan jawaban maupun esai. Tes menilai pemahaman, analitis, evaluasi, hingga keterampilan berbahasa. Hasilnya akan dinyatakan dalam skor ataupun angka sebagai gambaran penguasaan materi dan performa siswa. Yang kedua, ada teknik non-tes. Teknik non-tes ditujukan untuk menilai sikap, karakter, dan kepribadian siswa. Salah satunya melalui observasi yang mencakup aspek afektif seperti partisipasi, kerjasama, sikap terhadap pembelajaran, nilai sosial, religius, maupun tanggung jawab. Baik, kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan yaitu pembelajaran yang efektif tidak terlepas dari keterpaduan antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena tujuan pembelajaran merupakan arah yang jelas tentang capaian yang diharapkan dari peserta didik, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kegiatan pembelajaran adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, asesmen berfungsi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, sekaligus menjadi alat refleksi bagi guru dan siswa. Asesmen dapat bersifat diagnostik, formatif, sumatif, evaluatif, maupun ipsatif, dengan menggunakan berbagai teknik baik berupa tes maupun non-tes. Prinsip-prinsip asesmen seperti validitas, reliabilitas, keberlanjutan, dan keterpaduan dengan kompetensi sangat penting untuk menghasilkan informasi yang akurat dan juga bermanfaat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata kami ucapkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.